Sobat GKSW, kita akan ngobrol tentang perempuan. Kenapa sih perempuan sekarang itu terlibat di dalam terorisme? Kita lihat dari kejadian bom yang terakhir, Surabaya, Makassar, kasus Mabes Polri. Di dalamnya selalu ada perempuan. Sadar atau tidak, ini satu hal yang mengerikan. Kalau dulu perempuan, orang mikirnya, perempuan di dapur aja. Akhirnya perempuan bisa jadi presiden. Sampai jadi teroris. Apa yang terjadi sama bangsa kita? Langsung kita bahas. Pastikan subscribe dan bagikan buat seluruh perempuan yang ada di muka bumi ini agar kita bisa mempelajari dan terus mendukung pemberdayaan perempuan untuk menjadi lebih dahsyat, lebih berguna buat NKRI. Mbak Nia dan Mas Agus, selamat datang di studio GKSW. Luar biasa. Terima kasih. Lagi puasa, lancar ya puasa ya? Insya Allah. Kita merayakan Kartini, senang sekali. Selamat Hari Kartini buat semua perempuan yang ada di Indonesia dan seluruh dunia tentunya. Sedikit perkenalan, kalau Mas Agus ini aktor kenawaan, udah tidak perlu diragukan lagi. Sekarang lagi terus bikin sinetron ya? Mas Ya, Agus? banyakan konten sekarang, Konten ya? YouTube. Sinetron terakhir orang ketiga kayaknya nih. Ya, orang ketiga. Jadi orang tuanya Ini kita bertiga nih. Marsyanda. Ini orang bertiga. ketiga. Orang ketiga. Jadi orang tua Marsyanda ya? Ya, Keren, di RCTI ya? RCTI. Cinema Art kan? Ah. Wah, mantap. Jadi sekarang hari ini kita akan ngobrol tentang budaya, Pak. Khususnya kita akan spot tentang perempuan. Ya. Mantap. Dan ada Mbak Nia. Ini Mbak Nia nggak asing lagi. Kalau setiap kali ada intoleransi perempuan, pasti nongol namanya di mana-mana. Ketua Aliansi Bhinneka Tunggal Ika. Luar biasa. Jadi hari ini di era Kartini, banyak yang even nggak tahu. Tadi kita ngobrol di belakang panggung. Saya tuh ditegur, jangan ngomong wanita dong, perempuan. Bedanya apa nih? Bahasa Inggris ya sama aja, woman gitu. Apa bedanya perempuan sama wanita, Bu? Lebih ideologis. Karena ada artinya kan kalau dari bahasa Melayu itu empu, sang empu yang punya rahim, punya kehidupan gitu. Jadi oke. diharapkan emang perempuan seperti itu maknanya. Jadi lebih memiliki filosofi. Terus kenapa ada kata wanita? Wani ditoto. Wanita. Nah, berarti wanita ini adalah sebuah kata-kata yang cocok sebelum eranya Kartini. Wanita Ya. itu ditindas, pokoknya lu nurut kan gitu. Ya. Harus diatur. Ya, betul. Serba dibatasi. Serba dibatasi. Dan ketika adanya Kartini, banyak yang mungkin kalian tahu, mungkin anak-anak sekarang malah nggak kenal Kartini itu siapa. Kalau kita lihat di generasi Z yang sekolah di international school mungkin nggak pernah ngebahas tentang Kartini. Ya. Itu memang agak tragic sih. Walaupun pelajaran sejarah ya memang terus terang sering ngantuk sih zaman dulu. Saya kan dulu SD tahun 90-an pasti belajar ya. Nah, orang mungkin banyak tidak tahu tentang Kartini. Hari ini kita juga akan bongkar. Ada beberapa perjuangan Kartini yang menjadi sebuah lokomotif untuk perempuan itu bisa maju. Ada juga yang gagal ternyata. Nah, ini yang akan kita bahas. Tetapi kita akan fokus, Mbak Nia. Saya tuh bingung. Bu Mega jadi presiden, Bu Sri Mulyani itu jadi Menteri Keuangan, ya. Bu Puan ya di DPR ya, ketua DPR. Pertanyaannya kenapa perempuan sekarang kalau kita lihat era bom-boman di Indonesia, dulu zamannya Imam Samudra, Amrozi itu cowok semua. Nah sekarang ini sudah ganti nih adegannya. Bukan lagi cowok, tapi bahkan perempuan, pasangan pengantin, anak-anak. Ya. What's wrong with this country, Bu? Saya rasa sebetulnya bukan hanya Indonesia ya mengalami tantangan seperti ini. Jadi mulai dari intoleransi, radikalisme sampai ekstremisme itu gejala global gitu. Tapi kita lihat memang juga di Indonesia kenapa ada rekrutmennya, pengkaderannya kepada perempuan. Nah ini memang menjadi sesuatu yang harus kita refleksikan gitu. Sementara Kartini dulu berjuang betul-betul bagaimana perempuan bisa sekolah, bisa punya kiprah di ruang publik, di negara dan lain sebagainya. Dan bersyukur bangsa kita itu sebetulnya bangsa yang tidak pernah sepi dari ketokohan perempuan ya. Karena Ratu Sima, Empat Sultanah di Aceh dan lain itu bagian dari sejarah kita. BPUPKI juga ada perempuan, kabinet pertama ada perempuan, sampai sekarang bahkan kita sudah punya presiden, lembaga tinggi negara juga perempuan. Nah sekarang kenapa? Di dalam isu terorisme ternyata perempuan malah menjadi pelaku. Padahal kalau kita refleksi tadi kita bicara soal empu ya, yang punya rahim itu harusnya sebetulnya perempuan itu kan lebih kepada penjaga kehidupan ya, karena dia menstruasi terus mengandung dan melahirkan harusnya jauh lebih sensitif. Nah ini yang bagi saya sebetulnya harus kita bongkar gitu.
negara juga harus berperan bagaimana rekrutmen ini sebetulnya kan bukan hanya kemudian langsung jadi teroris ya. Di situasi kebangsaan kita, situasi global saat sekarang tuh banyak sekali tiba-tiba mengalih atas namakan agama gitu, tetapi kerjanya kan maki-maki. Kemudian orang dibawa kepada urusan agama itu menjadi yang sangat eksklusif gitu ya. Seolah-olah hidupnya sendiri, padahal di setiap agama itu ada misi kemanusiaan misi apalagi agama-agama syiar gitu. Nah, ini yang harus kita sama-sama refleksikan dan kita lakukan sesuatu untuk merubah ini gitu. Jadi pemerintah juga harus hadir, para ulama, para tokoh-tokoh agama lintas iman juga harus bersama-sama dengan kita dan kita semua masyarakat juga untuk melihat, mengkritisi dan berani untuk mengantisipasi. Kalau kita lihat teman-teman kita gitu yang lama udah mulai agak sedikit-sedikit berbeda nih pandangannya, tidak inklusi, terus kemudian sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit kafir, itu sebuah gejala yang kita rasa nggak bisa dianggap enteng. Kita harus ajak diskusi. Cikal bakalnya di situ. Persis. Ya? Jadi dari awalnya dari situ gitu. Nanti maka kemudian akan sangat mudah mereka ini direkrut untuk ke isu-isu seperti itu. Mulai gitu. tahun berapa sih Indonesia nih masuk di ideologinya perempuan diinjek untuk melakukan itu, mulai tahun berapa? Kayaknya sih gejala-gejalanya sebetulnya udah cukup lama ya. Tapi mungkin kalau kemudian casingnya keluarnya jadi pelaku, itu yang kita prihatin kan kemarin yang kasus bom di Surabaya gitu. Sedih sekali melihat satu keluarga. Satu keluarga. Jadi kita melihat gini, saya prihatinnya gini, kalau basisnya udah ke keluarga, gimana cara kita untuk mendeteksi gitu ya? Agak susah nih kan. Sel-selnya sampai keluarga ya. Kalau misalnya berkelompok di suatu tempat mungkin kita bisa mendeteksi ini. Nah, saya rasa yang harus jadi keprihatinan begitu. Enggak saja di satu agama sebetulnya, di banyak agama juga timbul gejala kekerasan ya, fundamentalis. Yang sampai radikal. Persis, radikal. Dan menurut saya sendiri itu sebetulnya mereka malah menyalahi dari nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Itu. Dan bukan hanya di Indonesia, itu yang harus kita pikirkan. Tapi bagi saya sebetulnya ya, harusnya Indonesia tuh punya herbal yang kuat ya. Karena kita udah terbiasa hidup bersama kan ya. Berbeda kulit, berbeda agama, berbeda macam-macam deh gitu. Nah, toleransinya harusnya lebih tinggi. Persis. Dalam situasi global yang dimana ada intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang meningkat, harusnya dengan pengalaman hidup kita bersama itu, yang begitu luar biasa beragam, harusnya Indonesia keluar jadi inspirator untuk dunia di dalam pengelolaan keberagaman itu sendiri. Jadi ini tantangan banget nih buat kita ya. Ada degradasi dong berarti. Ada penurunan degradasi kebangsaan, yaitu dimulai dari politisasi agama, terus kemudian yang biasanya hidup sama-sama gitu. Maaf ya, kalau saya sebagai muslim dulu biasa-biasa aja ngucapin Natal. Kakek saya juga orang-orang dulu kita biasa, tapi kan sekarang seolah-olah kalau kita mengucapkan sebuah salam untuk agama lain langsung ada label kafir, haram dan lain-lain. Itu harus kita refleksikan, apakah betul agama kita mengajarkan seperti itu. Saya sebagai orang muslim, bahkan 4 kitab suci yang harus saya yakini. Kenapa saya harus inklusi, harus rahmatan lil alamin itu. Nah, kita kayaknya harus ke situ deh ngarahnya, saling mengingatkan satu sama lain. Disitulah baru Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya itu terjadi. Ya, yang terlihat sekarang ya, yang saya bingung terjadi pergeseran dari Pancasila, mulai luntur Pancasilanya dan identitas bangsa ini akhirnya nggak kelihatan kan gitu. Tapi kita harus optimis nih sebetulnya. Lihat aja waktu saat pandemi kemarin ya, tanpa instruksi, tanpa apa-apa, tiba-tiba habitus Pancasila itu naik loh. Ya. Salah satunya adalah gotong royong. Orang saling nolong, nggak ngelihat lagi. Ya harus tunggu pandemi dulu. Ya. Jadi memang pandemi harus dijadikan semacam refleksi. Gempa bumi, tsunami, semua orang baik lagi kan gitu. Itu jadi saya rasa ini yang harus dikelola baik, dirawat baik oleh kita, dan bagaimana ini diedukasi, ditransformasi ke generasi muda gitu, supaya mereka nggak kehilangan nilai kebersamaan. Gitu. Kalau kita lihat ya, laki-laki nih Pak, orang diiming-imingin jadi teroris karena 72 bidadari. Nah, masalah kalau perempuan apa sih iming-imingnya? Nah, itu dia tuh. Gimana jadi tuh? bidadari itu jangan-jangan nggak tahu juga ya. Kalau buat saya sih itu sesuatu yang informasi di dalam keagamaan saya sebenarnya nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar ya? Nggak pernah dengar tiba-tiba ada itu. Tapi bagi saya sih sebenarnya gini, yang penting dilakukan adalah kita mulai mendeteksi situasi bertetangga, berteman gitu. Jadi kalau udah ada indikasi-indikasi itu, menurut saya kita harus ajak diskusi teman-teman. Retreat ya mestinya. Semuanya. Agama apapun bagi saya berkesempatan untuk memunculkan kelompok radikal ya gitu. Jadi
Dan paling penting tuh sekarang mudah-mudahan GKSW ini kan rajin banget nih mempertemukan yang berbeda. Betul. Nah, kita harus ciptakan banyak mediasi pertemanan yang berbeda, berbicara soal kebangsaan dan lain sebagainya. Saya rasa udah teladannya ada dari GKSW Mantap. lah gitu. Kak, kalau misalnya nih Mas Agus, Anda tadi sempat menyampaikan tentang ada perjuangan Kartini yang sebenarnya belum berhasil. Belum berhasil. Iya. Apa Pak perjuangannya? Iya, kalau perjuangan Kartini kan jelas-jelas ya, dia ada beberapa yang diperjuangkan dari mulai Pendidikan ya? pendidikan. Mau disamain lah perempuan berpendidikan. Emang dulu nggak sama ya? Nggak boleh kan? Kalau Cuman laki-laki perempuan ningrat. hanya laki-laki dan ningrat lagi. Iya. Udah Waduh, gitu berarti harus- laki-laki yang tidak berdarah biru, darahnya Tidak. merah nggak boleh sekolah gitu. nggak boleh sekolah. Boleh juga. Itu kan perjuangan dia. Terus masalah pingit. Zaman itu juga Kartini udah perjuangan. Wah, dipingit nih 12-13 tahun di rumah udah dipingit. Terus poligami. Dinikahin sama siapapun ya harus terima, dengan yang udah punya suami, udah punya istri banyak juga harus terima. Itu Ya, perjuangan dia ya? Perjuangan dia. Oke. Nah, dalam kehidupannya ya, kehidupan dia ya memang terlihat ya sebenarnya tidak berhasil apa yang dia Perjuangkan. perjuangkan hingga dia Apa aja nggak berhasil meninggal. dari 3 poin itu? Ya, satu poin dia juga sekolah cuma sampai umur 12 tahun itu pun karena bapaknya kan Ningrat. ningrat. Terus dia poligami. Dia juga dinikahkan oleh seorang bupati Yang sudah punya Rembang, istri. punya istrinya 3. Dia nggak boleh nolak waktu itu ya? Nggak Iya. bisa, nggak bisa. Harus. Iya. Apa, kalau zaman itu dia nolak apa hukumannya? Diusir atau dibunuh atau apa? Zaman itu kalau nolak ya udah pasti banyak sanksinya lah. Banyak sanksinya, mungkin nggak bisa lagi jadi satu rumah ya zaman itu. Diusir lah ya? Diusir lah. Putus hubungan anak gitu. Udah putus hubungan. Jadi mau nggak mau dia terima, terus dia menikah. Iya, dia menikah. Sampai ada satu poin yang saya coba rasakan bahwa ini masalah kekuatannya dia nih, ingin memperjuangkan bahwa ingin perempuan tuh sekolah sampai pendidikan tinggi. Dia berhasil pada saat itu di usia umur 21 apa 22, dia berhasil, dapat dia bisa sekolah di Belanda atau di Betawi, dia bisa pilih kemana aja. Waktu itu dia mau pilih ke Betawi. Tapi tiba-tiba sama bapaknya Disuruh kawin. disuruh kawin. Coba, itu kalau dia nekat, itu dia berhasil tuh. Bahwa wanita benar-benar berhasil, dia perjuangkan wanita itu sekolah. Berarti artinya Pada saat itu enggak. personalnya dia sendiri gagal menjalankan apa yang dia perjuangkan. Iya. Tapi dia punya visi, misi, segala macam apa yang ada di benaknya. Ya, mailing kan dia surat menyurat ke teman-temannya. Wah, temannya banyak. Belum ada SMS, cuman itu Belum belum ada. ada WA. Itu beruntungnya dia bisa bahasa Belanda karena dia sekolah sampai. Ini orang pinter dong berarti Iya, Kartini. Kartini pintar. Pinter ya. Karena ya dapat pendidikan Oke. sampai 12 tahun. Nah dari situ surat-surat dia itu yang tajam. Dia ingin banget memperjuangkan itu. Sampai terjadi yang paling jelas Belanda pada saat itu begitu surat-suratnya Kartini dirangkum menjadi satu buku, diapresiasi. Belanda tuh sampai bilang bahwa wah, perempuan Indonesia harus Ya, jadi dihormati dan dihargai karena ininya dia. Kartini Yang itu dikenal lugas sebetulnya ya. Tegas gitu ya Untuk pada eranya ya, dia kenal lugas. Dia cerita tuh soal diskriminasi yang dia hadapi. Dia juga lugas cerita, padahal temannya orang Belanda semua tuh ya kan, bahwa betapa menderita bangsanya di bawah kolonial Belanda gitu. Tetapi di sana kebetulan kan di Belanda pada saat itu ada gerakan politik etik gitu. Oke. Nah, itu yang kemudian mengapresiasi dan mempopulerkan Abendanon ini sebetulnya suami salah satu sahabat penanya Kartini. Dia membaca ketika Kartini sudah meninggal gitu. Ini luar biasa gitu kan, pemikiran orang kan mungkin Hindia Belanda, Indonesia, Ya, wah, orang ya. terbelakang dan Orang lain. Jawa, Tapi pikiran Kartini itu betul-betul sebuah inspirasi bagi mereka. Karena gerakan politik etik itu juga meminta sebetulnya kepada Belanda untuk lebih memperhatikan negara-negara jajahannya gitu. Salah satunya dengan dimungkinkannya orang-orang muda dari negara-negara jajahannya bisa sekolah ke Belanda. Itu salah satu kompensasi ya gitu. Dan saya ngerasain ya dulu tahun 90 bingung ngelihat anak kecil, dia tanya, saya pernah kursus di Belanda terus dia bilang,
kamu dari mana? Dari Indonesia. Indonesianya mana gitu. Pas dia denger Jawa aja, padahal saya bilang Jawa Barat kan, saya orang Sunda gitu. Oh, Kartini dia, saya kaget. Ternyata pada Top saat of itu, mind-nya bagus. ternyata saya pada saat itu baru ngerti bahwa bukunya Kartini yang berisi surat-surat Kartini itu sudah menjadi literasi umum buat anak-anak sekolah. Oke. Dan bagi saya, ya saya nggak aneh kalau saya bilang Kartini bukan saja sebagai pejuang emansipasi perempuan, tapi dia juga inspirasi perjuangan politik etik di Belanda, dan itu salah satunya juga jadi bacaan umum pemuda-pemuda Indonesia yang sekolah di sana, yang kelak sejarah mencatat diantaranya adalah jadi perintis kemerdekaan. Luar biasa sebenarnya ya. Seperti Muhammad Tapi ada, Hatta ya. gitu, seperti Agus Salim. Agus Salim itu ngegantiin posisinya Kartini sekolah Oke, di Belanda. oke. gitu. Nah, ada satu yang akhirnya Kartini tunjukin, dia merasa perjuangan dia tetap dia akan laksanakan pada saat dia memilih tidak jadi sekolah ke Betawi. Dia bargaining. Di Belanda maksudnya tidak jadi sekolah di Belanda atau? Dia Bargaining pilih sama tadinya, yang ngasih kesempatan. Tadinya kan dia pilih Betawi, nggak jadi ke Belanda. Ke Belanda, oke. Tapi gagal juga kan? Dia Gara-gara batalkan. kawin itu. Gara-gara tapi dia bargaining sama calon suaminya. Ini yang saya pelajari, kebetulan saya pada saat itu mau memerankan sebagai orang tuanya Kartini. Dia bargaining sama calon suaminya, dia minta didukung untuk membuat sekolah perempuan. Itu dahsyat. Itu luar biasa. Jadi sekolahnya. Jadi Sampai sekarang ada nggak? Dia menikah. mungkin peninggalannya ada di Jepara Peninggalannya kali. ada, cuma nggak diteruskan. Tapi sama Abenon ya, kalau Iya. nggak salah dibikinin yayasan Kartini itu, ya dibikinkanlah sekolah-sekolah Kartini. Luar biasa. Sampai sekarang banyak ada di Surabaya segala ada. Jadi artinya wanita itu sendiri mesti punya pride bahwa Anda tuh dulunya tuh benar-benar nggak dianggap. Gara-gara Iya. Kartini ini Anda punya tempat. Ya. Nah, kalau kita lihat Kartini ini kan didesak oleh ekosistem, pressure kan. Betul. Sampai akhirnya ya udah dia surrender gitu. Ya. Walaupun hati kecilnya meronta. Bagaimana kita kembali ke teroris? Apakah perempuan-perempuan ini menjadi teroris ini juga karena adanya external pressure, tekanan yang akhirnya dia barter jiwanya dengan ekonomi? Apakah itu mungkin terjadi? Kalau saya rasa ada persoalan ekonomi pasti. Karena ya. kalau Mungkin yang ada salah satunya laki-laki, iming-iming. saya ada banyak bicara bahwa 90% itu barter sama masalah awalnya itu depresi, masalah ekonomi. Sehingga dia merasa ada beberapa yang pikir di dunia dia nggak bisa hidup enak, dia lebih baik cepat segera berangkat sana, ketemu 72 bidadari masuk surga. Kan itu yang diiming-imingkan. Nah, tapi yang perempuan ini apa pola pikirnya? Apakah karena tekanan ekonomi itu membuat dia shifting juga akhirnya? Dalam budaya kita yang masih sangat patriarki, sebetulnya perempuan kebanyakan di dalam situasi pengambilan keputusan di rumah itu ngikut suami. Oh. Itu juga jadi persoalan kan. Kalau kita bongkar ceritanya soal yang keluarga di Surabaya, dan kemudian juga kemarin Ya, depresinya yang di Mabes Mabes Polri kan solo karir itu. Ya, tapi kan kita harus Depresi. lihat backgroundnya kenapa. Seperti misalnya dia tiba-tiba kan rekrutmennya itu bukan rekrutmen seperti pelatihan di sebuah tempat. Sekarang ini rekrutmennya lewat laptop. Lewat laptop. Medsos gitu loh. Nah, itu yang kalau misalnya keluarga nggak aware, nggak banyak komunikasi yang baik, ya mungkin yang kayak gini bisa lewat gitu ya, gitu saya rasa. Dan mungkin kita juga memang harus meneliti sih, harus lebih jauh membedahnya gitu. Apakah itu memang dia menjadi salah satu pionirnya, inisiator, atau mungkin dia diikutsertakan gitu. Betul. Karena keyakinan itu sendiri. Gitu. Karena latar belakang itu kan menjadi motivasi. Karena bagi saya sampai nggak make sense sebenarnya. Seorang perempuan itu idealnya lembut, tapi dia sampai punya hati ingin meledakkan diri, berarti kan dia menemukan angle lain yang menurut dia benar. Dan Banyak ini, proses pembodohan lah di nah, situnya. proses pembodohan ini yang hulunya kan kita mesti kejar Iya. nih, Bu. Apakah sudah ada penelitian di mana sih awal mula pembibitan atau hulu pemahaman ideologi yang salah? Kalau ini? penelitian sebetulnya beberapa teman saya udah melakukan penelitian Oke. ya, salah satunya Mbak Dete Aliyah itu yang terus ngopeni gitu. Nah, itu mungkin nanti bisa diskusi tersendiri Mantap, dengan beliau mantap, untuk membongkar gimana sih pola-polanya, pola-pola rekrutmennya, mulainya dari mana, kemudian bagaimana metode yang disampaikan sehingga mereka masuk kepada sekarang tuh kan setelah refleksi dari Makassar itu ya, ternyata sebetulnya katanya calon-calon pengantin bom itu banyak dan mereka punya WAG sendiri. Nah, ini yang saya rasa harusnya kita semua ya, kita membantu pemerintah juga hadir untuk cepat-cepat mengantisipasi hal-hal ini. Ya, saya rasa nggak usah perlu sesuatu yang lebih susah-susah dilakukan lah. Kita deteksi dulu keluarga kita deh, kita lihat ya. Orang-orang terdekat kita ya. Terus sahabat-sahabat kita. Kalau dia sudah punya indikasi aja intoleran, bagi saya itu juga harus cepat
kita Kemana ajak diskusi. kita bisa laporkan dia? Ntar berantem lagi. Iya, Lu kenapa keberanian bikin ini. itu? Keberanian ini Ribut harus kan? Penistaan agama nanti namanya. Kalau saya sih terus terang ya, di dalam WAG banyak kelompok, saya udah cukup ini sih, cukup apa istilahnya, kadang-kadang maaf ya, temen, nih tolong dong ini nih, udah karena tahu mungkin aktivitas saya biasa konfrontir ya sama mereka gitu. Dan saya meyakini ya bahwa keyakinan saya itu tidak bisa dipolitisasi, tidak bisa diklaim untuk kekerasan terhadap kelompok yang lain. Islam rahmatan lil alamin itu jadi keyakinan saya iya, gitu. iya. Nah, yang paling penting setelah itu jadi keyakinan kan harus kemudian kita juga belajar knowledge, mencari knowledge-nya. Betul. Nah, dari knowledge itu baru kita action sama teman-teman. Kebetulan mungkin saya lahir di dalam keluarga yang cukup kuat ya. Karena kakek saya dari ibu dan ayah itu ulama, jadi kita udah terbiasa belajar gitu tentang bagaimana rukun iman saja sudah sangat jelas tuh di Islam itu Islam yang benar ya. percaya betul. pada 4 kitab. Kalau kita percaya sama 4 kitab, masa iya sih kita jadi eksklusif sama orang lain? Ya. Kita udah diajarin inklusi di dalam keimanan. Nah, hal-hal itu memang kalau saya lihat ya, maaf teman-teman saya yang agak sedikit kesana itu rata-rata memang sebetulnya bekal agamanya kurang. Oke. Tapi entah bagaimana dengan propaganda gimana malah menjadi lebih ke depan tapi rada ngawur ya. Salah gitu. jalan. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah perempuan Indonesia jangan sampai terjebak di dalam satu pemahaman yang radikal. Lihat kiri kanannya bahwa sebenarnya agama Islam itu indah. Saya termasuk salah satu fansnya. Sekarang kan banyak kayak Habib yang bagus tuh, Ya, yang banyak. ada Habib Jafar ya kan. Lutfi, ya ini adalah Habib yang menurut saya mengajarkan keindahan. Saya non Muslim tapi saya Gus Dur itu kan merupakan orang-orang yang bisa menjadi satu pemberi wahyu Teladan umum, untuk teladan. semua, iya. Karena kita tidak bicara agama, manusia pada dasarnya kita berusaha berbuat baik dan butuh satu sosok kan. Nah, menurut saya bagaimana ini pemerintah juga memberdayakan perempuan lebih aktif, Komnas Perempuan jangan sampai terorisme ini akhirnya menarget perempuan, bahkan dianggap mungkin lebih gampang. Ya. Karena perempuan ini kan tidak ada unsur ekonomi. Mungkin sebagian orang kalau dua teroris perempuan dan laki-laki, perempuan mungkin ideologinya dirubah, dia ikut. Tapi kalau laki-laki ada barternya, ya udah lu bayar gua segini, gua rela gitu. Ada ini sih, ada statementnya begini ya. Kalau perempuan bisa, yang lain lebih gampang. Nah, itu dia. Itu juga yang harus menjadi menjadi satu refleksi ya kita. Refleksi tugas pemerintah agar adalah budget kepada lembaga-lembaga yang mensupport perempuan ini untuk menjadi lebih baik. Kan begitu ya? Paling penting juga sekarang sebenarnya nih yang dibutuhkan ya, ternyata di ruang-ruang Indonesia yang bineka ini adalah bagaimana upaya-upaya kita mempertemukan perbedaan tuh. Nah, jadi saya misalnya dengan Mbak Wiwi juga ya dari GKSW Ketua tuh, GKSW kita bikin sama-sama GKSW juga dukung tuh yang namanya Gerakan Optimisme Indonesia. Oke. Kita merayakan Natal, merayakan Imlek, merayakan Nyepi, nanti halal bihalal, Waisak dan lain sebagainya. Tapi ketua panitianya aja beda-beda. Misalnya Natal ketuanya Muslim, kemarin mantap Nyepi ya, lintas ketuanya, gitu iya. ya. Nah, jadi dan kemudian memang didominasi oleh teman-teman muda ya gitu. Tapi saya melihat asik banget gitu loh, ketika mereka menyadari oh iya ya. Jadi akhirnya sama-sama bersepakat ini berkah loh, berkah kan harus dirawat ya. Nah untuk itu kemudian saya rasa gerakan-gerakan seperti ini sebetulnya harus disupport ya. Dan terima kasih GKSW salah satu yang mensupport kita gitu. Dan pemerintah harusnya saya lihat usaha-usaha ini di dalam gerakan masyarakat sipil banyak banget gitu. Tapi mungkin engage-nya dengan pemerintah harus lebih dikuatkan. Gitu. Mudah-mudahan nanti melalui GKSW, semua perempuan yang berkeinginan untuk memajukan kaum perempuan di Indonesia, silakan Anda bisa WhatsApp bergabung ke GKSW untuk kita memajukan bangsa ini dan menghindari paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila untuk terus pembibitan ya. Jadi kita anak-anak muda, kita milenial bergabung dengan generasi X atau generasi apapun, kita bersatu untuk Indonesia yang lebih baik. For better Indonesia. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Ya, mohon Sama-sama, terus Mas. berjuang untuk bangsa ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sampai ketemu di vlog dan podcast yang selanjutnya. Bye-bye. Salam Pancasila. Salam Pancasila.